Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heranda Wijaya, Prodi Ilmu Komunikasi semester 3, dengan dosen Bapak Dr. Andes Saiful Halim, MIKOM. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik reportase dan naskah berita media cetak. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang teknik reportase. Sebelum mengawali tentang teknik reportase, dengan adanya tugas ini yaitu untuk syarat UTS, ujian tengah semester. Baik, langsung saja. Teknik reportase. Apa itu teknik reportase? Teknik reportase adalah tugas seorang jurnalis adalah mencari atau mengumpulkan, memilah atau memilih dan menuliskan bahan-bahan berita menjadi naskah berita. Artinya, ia memang orang yang mendapat mandat atau kepercayaan untuk mendatangi dan mengolah sumber bahan berita. Jurnalis juga harus berada di posisi terdepan saat peristiwa terjadi atau narasumber mengumpulkan pendapatnya. Ada 3 cara yang dilakukan seorang jurnalis untuk menjangkau lokasi peliputan. Ada 3 cara yang dilakukan oleh seorang jurnalis untuk menjangkau lokasi peliputan. Yang pertama yaitu mandiri, yang kedua semi-embedded dan embedded. Realitas, newsroom, relate, atau memahami kualitas konteks realitas. Ada juga lokation, observasi wawancara, dan juga framing realitas. Yang ketiga yaitu newsroom, penulisan naskah berita disambung dengan konstruksi realitas. Koordinator peliputan atau produser bidang mendasarkan penugasan itu pada pola riset di atas. Baik, lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu tentang naskah berita media cetak. Jurnalisme televisi bukan hanya berisikan cerita tentang kemegahan, tapi juga kerumitan. Selalu berurusan dengan teknologi. Dunia ini juga memiliki bahasa dan aturan tersendiri. Terlebih lagi dalam penulisan naskah berita televisi. Karena media televisi memang berbeda dengan media cetak. Tingkat proses menyusun fakta dengan struktur piramida terbalik. Dari judul, deadline, atau byline, teras berita, hingga tubuh berita. Saya akan menampilkan sebuah isu yang saya angkat menjadi sebuah berita, yaitu dengan berjudulkan mahasiswa mengeluh akan pencemaran lingkungan di Unma Banten. Yang pertama isu, mahasiswa FHS mengeluh akan pencemaran lingkungan. What? Di Unma Banten, where, when, why, dan no. Yang kedua, mendatangi lokasi. FSFK Unma Banten, observasi dan mencari narasumber yang berkompeten. Mahasiswa yang mengeluh tanya nama lengkap, umurnya, fakultas apa, prodi apa, dan catat nomor kontak. Selanjutnya, kembali ke pembahasan ketiga yaitu kembali ke ruang redaksi, menulis naskah berita sesuai 5W+H yang didapat dengan struktur piramida terbalik. Selesai naskah diberikan kepada redaktur, yaitu dengan judul mahasiswa mengeluh akan pencemaran lingkungan di Unma Banten oleh Heranda Wijaya. Simulasi proyek Pandeglang mahasiswa Fakultas Sains Farmasi Kimia Universitas Mataul Anwar, FSFK Unma di kawasan Saketi, Pandeglang, Banten. Where? Mahasiswa mengeluh akan pencemaran lingkungan di kampusnya. What? Selasa 4 Oktober 2023. When? Menurut mahasiswa, pencemaran lingkungan cenderung tidak baik bagi kesehatan dan tidak memedulikan mahasiswa lain akan kebersihan lingkungan kampus. Why? Para mahasiswa banyak yang mengeluh akan adanya pencemaran lingkungan yang ada di lingkungan kampus, khususnya di tempat pembuangan sampah dekat dengan gedung FSFK. Kata Ruli Akmal, mahasiswa prodi bimbingan konseling. Selain Ruli Akmal, sejumlah mahasiswa juga mengeluhkan soal pencemaran lingkungan. Banyak mahasiswa yang mengeluh
dan mencium bau tak sedap. Jelas Jaka. How? Di tempat terpisah, semua dosen EPSFK Banten tidak bersedia memberikan keterangan. Menurut para dosen itu hal biasa. Sementara Dekan EPSFK Unma Banten juga tidak bersedia memberikan keterangan. Who, what, dan why itu sudah tertera. Konteks berita. Pentingnya menjaga lingkungan sekitar kita agar semua yang ada di lingkungan kita, terutama lingkungan kampus, agar semua mahasiswa menjadi nyaman dan tentram. Lanjut ke pembahasan 5W1H. Judul atau headline. Beberapa mahasiswa Universitas Mataul Anwar mengeluh akan pencemaran lingkungan. Byline Heranda Wijaya. Deadline 4 Oktober 2023. LED atau teras berita salah satu universitas swasta yang berada di Pandeglang. Tempatnya di Jalan Kiai Haji Mas Abdurrahman, Cikaliung, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Selanjutnya what? Memiliki masalah atas pencemaran lingkungan Universitas Mataul Anwar, Banten. Mahasiswa Universitas Mataul Anwar, Banten. When itu tanggal 23 When 4 Oktober 2023. Why? Mahasiswa Universitas Mataul Anwar mengeluh atas pencemaran lingkungan di Unma Banten. How? Mahasiswa Unma RA berinisial RA berpendapat seharusnya masalah pencemaran lingkungan harus segera diselesaikan, jelasnya, agar semua mahasiswa tenang dan tentram ketika belajar, ujarnya. How? Ruli Akmal angkat bicara sebagai mahasiswa Unma Banten terkait pencemaran lingkungan. Tidak pekanya semua dosen EPSFK tentang pencemaran lingkungan yang dilakukan mahasiswa EPSFK di Universitas Mataul Anwar, Banten ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.